أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala fadli wa ihsani wa ashkuruhu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'zima li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa anastaqal hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam majelis ilmu, majelis yang saat ini kita sedang membahas tentang akidah, tentang rukun iman. Kita membangun keimanan kita, ada rukun-rukunnya. Saat ini kita sudah masuk pembahasan tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu salah satu pembahasan salah satu dari 6 rukun iman yang seharusnya kita imani. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian dari beriman kepada malaikat, yaitu kita beriman kepada keberadaan malaikat, kemudian kita beriman kepada fisik keadaan fisiknya malaikat. Malam hari ini kita membahas tentang akhlak dan juga perbuatan-perbuatan malaikat sebagian ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang fisiknya, lalu kita membahas tentang akhlaknya para malaikat. Jadi dan apa yang kita terangkan, apa yang kita bahas ini tidak lepas daripada sumber-sumber yang kredibel, sumber-sumber yang bisa terpercaya, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah, dari hadis-hadis yang sahih, juga perkataan para ulama. Salah satu di antara beriman kepada malaikat yaitu kita iman dengan sifat-sifat akhlak malaikat. Yang pertama, malaikat itu memiliki sifat al-karam dan juga al-bir. Al-karam itu maksudnya malaikat memiliki akhlak yang mulia. Kemudian al-bir itu malaikat berbuat baik kepada orang lain. Jadi al-karam ini dari dalam, jadi sifat batiniahnya. Lalu albir ini adalah implementasi dari akhlakul karimah. Jadi seseorang apabila punya akhlak karimah, itu apa yang dikeluarkan adalah perbuatan-perbuatan baik. Ini yang melekat pada diri malaikat. Allah ciptakan malaikat dengan sifat seperti itu. Akhlaknya baik, perbuatannya juga baik. Seperti halnya yang Allah firmankan di dalam surat Abasa, bi aidi safaratin kiramin bararah. Jadi dalam surat Abasa Allah menjelaskan tentang Al-Qur'an itu ditulis dengan tangan-tangan malaikat yang sifatnya itu kiram dan juga bir. Jadi malaikat memiliki sifat yang mulia dan juga perbuatannya baik. Juga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, ya jin mahir di sini ya mahir, ya hafal, ya bisa tadabbur,
betul-betul menguasai Al-Qur'an, maka dia selalu bersama dengan malaikat yang mulia dan juga baik perbuatannya. Jadi albir dan juga karam ini sifat yang melekat pada malaikat di dalam Al-Quran maupun yang hadis yang ini tadi. Jadi ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu punya sifat yang mulia dan juga perbuatannya baik. Kemudian di antara kebaikannya, jadi implementasi dari akhlak yang baik itu adalah perbuatannya baik. Contohnya apa perbuatan baik malaikat? Itu malaikat itu banyak mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah Allah yang memuji kalian dan demikian juga malaikatnya juga mendoakan kebaikan untuk kalian supaya Dia Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya, dari kejahilan menuju hidayah. Dan Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi dalam surat ini, surat Al-Ahzab ini Allah menerangkan bahwasanya malaikat pun mendoakan kepada orang-orang yang beriman. Ini termasuk sifat birnya malaikat. Didoakan kebaikan. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla, "Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa'adkhilhum jannatin adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyiati wa man takis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Dan malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy bertasbih memuji Rabb mereka dan beriman dengan Allah dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Mereka berkata, mendoakan, "Wahai Rabb kami, sungguh rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka ampunilah dosa bagi orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu dan jagalah mereka dari azab neraka. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan bagi mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan keturunan mereka. Sungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan jagalah mereka dari kejelekan-kejelekan, dan barang siapa yang Engkau jaga pada hari itu dari kejelekan, maka sungguh Engkau telah merahmati, dan itulah keberuntungan yang besar." Surat Ghafir ayat 7-9. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu termasuk sifat aslinya, pembawaannya itu suka mendoakan kebaikan kepada orang beriman. Ini termasuk keberuntungan besar bagi orang-orang yang beriman. Jadi didoakan setiap hari juga didoakan oleh malaikat dengan doa-doa kebaikan. Bagaimana doa mereka yang seperti ini. Kita dijauhkan dari kejelekan, diberikan rahmat yang besar. Ini juga termasuk mungkin bantuan doa dari para malaikat. Jadi malaikat yang begitu banyak jumlahnya itu sayang dengan orang-orang yang beriman, berbuat baik kepada orang-orang beriman. Dan di antara kebaikan mereka, para malaikat, yaitu syafaat mereka untuk orang-orang yang bertauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi musyfiqun." Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalan mereka, amalan para malaikat yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Dan mereka tidak akan berikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi dan mereka takut kepada Allah. Jadi orang-orang yang bertauhid itu besok diberikan syafaat oleh para malaikat. Jadi termasuk keuntungan orang yang menjaga tauhidnya sampai meninggal, sampai mati, dia tetap menjaga tauhidnya bersih dari segala macam kotoran-kotoran syirikan, maka dia akan banyak yang memberikan syafaat termasuk para malaikat. Jadi ini termasuk keuntungan yang besar. Konteks dari pembahasan kita yaitu
itulah sifat akhlak mulia para malaikat, yaitu mereka akhlaknya baik dan juga perbuatannya baik. Salah satu bentuk cermin perbuatan baik mereka yaitu sering mendoakan kepada orang-orang yang beriman. Makanya kita bergembiralah. Ada mungkin banyak bantuan doa yang mendoakan kita setiap hari. Ini termasuk bagian dari kita beriman kepada Allah dan juga seluruh rukun iman yang ada, termasuk rukun iman kepada para malaikat. Nah, dengan adanya seperti ini, kita supaya menambah rasa iman kita kepada Allah, bertauhid, semakin memperkuat tauhid kita. Jangan sampai kita merusak tauhid kita dengan hal-hal yang sifatnya Masya Allah sepele gitu. Kita minta bantuan kepada jin-jin, kepada dukun-dukun, Masya Allah, itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Padahal kalau kita tahu hakikinya kita bagaimana orang yang beriman, orang yang bertauhid, itu ada malaikat yang di belakang kita, selalu menolong kita, selalu membackup kita. Makanya kita harus betul-betul percaya kepada Allah dan bala tentaranya. Jangan sekalipun kita menggadaikan akidah kita dengan hal yang merusak tauhid, bahaya besar. Itu adalah sifat salah satu akhlak malaikat, yaitu bir dan juga karam. Sifat yang kedua adalah sifat malu. Jadi malaikat itu punya sifat mulia, yaitu rasa malu. Malu adalah sifat mulia yang membawa seseorang untuk meninggalkan yang buruk dan membawanya kepada akhlak yang mulia. Dan itu adalah termasuk cabang keimanan. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya keimanan itu ada 60 sekian cabang. Yang keimanan yang paling tinggi adalah tauhid la ilaha illallah, termasuk keimanan yang paling rendah itu, menyingkirkan kotoran dari jalan. Kemudian ditutup hadis itu dengan al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Jadi seorang kalau dikatakan orang beriman, itu dia pasti mengedepankan rasa malu. Isin itu termasuk bagian dari keimanan. Dan itu salah satu sifat yang dimiliki, sifat mulia yang dimiliki oleh malaikat, yaitu rasa malu. Rasulullah SAW bersabda, berbicara tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, membahas tentang Utsman bin Affan. Waktu Nabi sedang duduk-duduk di pinggir sumur, di pinggir air gitu, Nabi menyingkap pakaiannya karena kakinya nyentuh air itu kan. Abu Bakar di situ juga, Umar di situ juga. Tapi ketika Utsman datang, langsung Nabi nutup celananya, diturunkan dikit. Kok malu sama Utsman Nabi? Apakah engkau malu dengan Utsman? Langsung Nabi jawab, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Loh, masa saya enggak malu dengan laki-laki yang bahkan malaikat aja malu kepada dia. Utsman bin Affan saking baiknya akhlaknya, saking mulianya, itu para malaikat malu terhadap Utsman bin Affan. Loh, malaikat aja para malaikat aja malu, masa aku enggak izin. Itu menunjukkan bahwasanya para malaikat itu punya sifat malu, dan juga malu adalah akhlak yang mulia. Jadi jangan merasa minder, berkecil hati kalau kita punya, bisa dikatakan orang yang pemalu itu termasuk orang yang bagus. Nek ra diisin itu malah ngisi-ngisi gitu. Dan juga pokoknya semakin tinggi keimanan seseorang itu dia akan punya rasa malu yang besar. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata, wa fihi fadilatun dhahiratun li Utsman wa jalalatuhu indal malaikati wa anal haya sifatun jamilatun min sifatil malaikah. Dalam hadis ini ada keutamaan yang jelas bagi Utsman dan keagungan beliau di sisi para malaikat, dan bahwasanya malu adalah sifat yang indah di antara sifat-sifat para malaikat.
Ini Utsman memiliki kedudukan yang agung saking akhlak beliau yang mulia sehingga para malaikat bahkan merasa malu terhadap Utsman bin Affan. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwasanya rasa malu adalah termasuk sifat-sifat indah dari para malaikat. Itu. Jadi al-karam, al-bir juga rasa malu. Yang ketiga, malaikat sifat akhlaknya di antara akhlak malaikat adalah dia tidak sombong untuk beribadah kepada Allah dan merendahkan diri kepada Allah. Dan tidak sombong untuk beribadah kepadanya adalah sifat yang mulia. Allah telah mensifati malaikat-malaikatnya dengan sifat yang mulia ini. Jadi kita tidak sombong untuk beribadah kepada malaikat. Meskipun malaikat punya wewenang yang besar, punya punya keutamaan khusus misalnya, bisa menurunkan kitab, bisa menurunkan hujan misalnya, bisa oleh Allah diberikan kekuasaan mutlak misalnya untuk mengatur ini, mengatur itu, mengatur alam semesta. Malaikat oleh Allah dikasih kekuasaan itu. Tapi semuanya atas perintah Allah. Meskipun mereka punya kekuatan yang besar, mereka tetap tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah sifat yang mulia. Allah sifati, Allah berfirman, la yastanqifal masihu ayyakuna abdalillahi walal malaikatul muqarrabun wa may yastanqif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Dalam surat An-Nisa, Isa al-Masih itu tidak menahan dirinya untuk menjadi seorang hamba Allah. Jadi meskipun Nabi Isa disembah-sembah oleh sebagian manusia, tapi Nabi Isa tetap rendah diri, tetap beliau tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Demikian juga para malaikat. Malaikat juga banyak dari para malaikat yang disembah oleh sebagian manusia. Meskipun begitu, malaikat juga merendahkan dirinya dan beribadah kepada Allah. Ini sifat yang mulia. Beda dengan manusia, punya power sedikit aja, punya kekuasaan yang menurut dia kekuasaan mutlak absolut, sampai ngaku sebagai Tuhan. Wa qala ana rabbukumul a'la. Kurang ajar gimana? Dia merasa punya kekuatan yang besar sehingga dia mengatakan saya adalah Tuhan. Kayak Fir'aun dan bala tentaranya itu. Ini manusia itu seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang punya kedudukan besar, punya kedudukan mulia, tapi tetap merendahkan diri di hadapan Allah dan menyembah kepada Allah. Ini yang harus kita contoh, kita betul-betul kita renungkan sebagai ahli tauhid. Itu adalah sifat-sifat akhlak para malaikat yang disifati oleh Allah melalui firman-Nya dan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita punya gambaran sedikit tentang akhlak para malaikat. Baik. Selanjutnya setelah kita belajar tentang akhlak, juga malaikat itu punya amalan-amalan juga, pekerjaan-pekerjaan juga. Jadi di antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah yaitu kita beriman terhadap amalan-amalan mereka yang kita ketahui dengan kita belajar, kita mengaji Al-Qur'an maupun Al-Hadits, sehingga kita bisa tahu bahwasanya amalan-amalan malaikat itu ada banyak, yaitu ada tugasnya malaikat itu yang berupa ibadah kepada Allah, kemudian ada lagi tugasnya itu untuk mengatur alam semesta, ada juga malaikat yang tugasnya untuk kaitannya dengan manusia. Jadi ada yang dia tugasnya ibadah khusus, ada yang tugasnya itu mengatur alam semesta ini, ada yang juga tugasnya itu berkaitan dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat dan menjadikan mereka beribadah dengan ibadah-ibadah yang agung. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Di antara ibadah malaikat yaitu ada yang malaikat khusus didapuk untuk ibadah. Dan salah satu ibadah malaikat yaitu mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman menceritakan tentang ucapan para malaikat ketika Allah menciptakan Adam. Mereka mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa kau ciptakan Adam, manusia yang nanti bisa bikin kerusakan di bumi? Padahal kami itu selalu bertasbih
dengan memujimu dan mensucikanmu. Jadi para malaikat itu pekerjaannya selalu bertasbih dan juga memuji kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan mereka bertasbih siang dan malam, tidak pernah jemu. Allah berfirman, "Fa in istakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun." Seandainya mereka sombong, manusia itu sombong, maka sesungguhnya malaikat-malaikat yang berada di sisi Rabbmu bertasbih untuknya siang dan malam dan mereka tidak jemu. Surat Fussilat ayat 38. Jadi Allah enggak butuh, istilahnya enggak butuh dengan manusia itu kok sangat mengharapkan ibadahnya manusia itu enggak. Yang butuh adalah manusia ibadah kepada Tuhannya untuk dirinya sendiri, bukan Allah yang butuh. Jadi beda ya. Seseorang Allah enggak gila hormat istilahnya. Allah enggak butuh ibadahnya manusia. Jadi manusia ibadah itu untuk dirinya sendiri. Seandainya manusia enggak ada yang ibadah loh, malaikat ada yang selalu ibadah kepada Allah, bertasbih siang dan malam, tidak pernah letih. Dalam hadis Rasulullah SAW ditanya tentang ucapan apa yang paling baik. Beliau bersabda, "Mastafallahu lil malaikati aw li ibadihi subhanallahi wa bihamdi." Subhanallahi wa bihamdi. Yang paling baik adalah ucapan yang Allah pilih untuk para malaikatnya atau hambanya, yaitu ucapan subhanallahi wa bihamdi. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu juga termasuk salah satu bentuk tasbihnya malaikat, yaitu sering mendoakan malaikat sering mendoakan hamba-hambanya. Subhanallahi wa bihamdi. Makna tasbih adalah mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan yang tidak pantas bagi Allah dan juga menetapkan segala sifat kesempurnaan bagi Allah. Punya dua sifat ini tasbih. Subhanallah. Maha suci Allah. Allah kurang tidak ada cacat sedikit pun, dan juga Allah maha sempurna. Jadi dua sifat ini yang makna tasbih, rukun yang bisa kalau uraian tasbih itu berarti maknanya dua ini. Kemudian selain bertasbih, malaikat juga mendoakan. Jadi amalan malaikat itu berdoa. Para malaikat secara umum mereka mendoakan untuk orang-orang yang beriman secara umum ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita jelaskan tadi, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Malaikat Allah dan juga malaikat memuji para hambanya yang yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, dan Allah sangat sayang kepada orang yang beriman. Juga malaikat berarti malaikat berdoa mendoakan kebaikan kepada orang-orang iman. Juga selain itu yang secara umum tadi, jadi malaikat mendoakan secara umum, semua orang iman didoakan malaikat. Kemudian ada yang lebih khusus lagi. Jadi skopnya dikecilkan. Jadi selain malaikat mendoakan semua orang iman, juga malaikat mendoakan orang-orang iman yang khusus. Seperti halnya orang yang mengajarkan ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha malaikatahu wa ahlus samai wal ard hatta namlata fi hujriha wa hatal hud liyusalluna ala muallimin nasi khaira." Sungguhnya Allah dan malaikatnya dan penduduk langit dan bumi sampai semut-semut di sarangnya dan ikan-ikan, sampai ikan-ikan itu sungguh-sungguh mendoakan kebaikan bagi seorang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Masya Allah. Jadi orang iman yang di situ berdakwah atau dia nasihat, dia mengajarkan kebaikan kepada manusia, dia didoakan oleh para malaikat dan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan semut-semut, bahkan ikan-ikan juga mendoakan kepadanya. Termasuk orang yang menuntut ilmu juga seperti itu. Makanya ini doa malaikat secara khusus selain doa yang umum tadi. Doa yang umum yaitu malaikat mendoakan semua orang iman. Lebih khusus lagi, malaikat mendoakan orang yang beriman dan juga orang yang mengajarkan agama, mengajarkan kebaikan. Kemudian malaikat juga mendoakan orang yang menunggu didirikannya sholat dan orang yang duduk di masjid setelah sholat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, al malaikatu tusallina ala ahadikum ma dama fi musallatu musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdits fihi taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arham. Para malaikat mendoakan kebaikan untuk salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat sholatnya, selama dia belum batal, belum hadas. Malaikat berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatillah dia. Ini kalau di dalam hadis Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalul abdu fi sholatin maka nami musallahu yantadhirul sholata wa taqul malaikatu Allahumma fir lahu Allahumma arhamhu hatta yansarifa aw yuhditsa. Senantiasa seorang hamba di dalam sholat selama dia berada di tempat sholatnya menunggu didirikannya sholat, dan malaikat selalu berdoa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatillah dia, sehingga dia pergi dari tempatnya atau dia batal. Ini keutamaannya orang yang menunggu sholat dan juga berdiam diri di masjid seperti itu. Jadi selain malaikat mendoakan secara umum tadi, semua orang iman, juga malaikat mendoakan kepada orang-orang yang di situ menunggu di antara waktu sholat. Datang awal di masjid, sholat sunnah, antara sholat satu, sholat sunnah dengan sholat wajib itu ada jeda waktu. Dia menunggu di situ, duduk, berzikir. Nah, disitulah dia dihitung sholat dan selalu didoakan oleh malaikat. Itu termasuk keutamaan. Jadi, makanya kalau ditanya, Mas, kalau sholat qobliyah itu enaknya di masjid apa di rumah? Secara dalil itu, ada keutamanya sendiri, bahwasanya sholat yang paling baik itu di rumah, kecuali sholat wajib gitu. Tapi kalau kita ngambil keutamaan yang lain, kita pengen didoakan malaikat tadi, ya kita datang awal ke masjid, sholat di masjid, sholat sunnah di masjid sambil nunggu sholat. Jadi dia dihitung sholat selama waktu itu dan juga didoakan oleh malaikat. Sama afdolnya. Selain itu juga malaikat mendoakan orang-orang yang sholat di sof yang pertama ketika sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat. Solawat ini mendoakan rahmat, mendoakan ampunan untuk orang-orang yang berada di sof yang pertama di dalam sholat jamaah. Ini juga keutamaannya orang yang datang awal dan juga berusaha selalu ikut takbiratul ihram bersama imam. Biasanya yang di sop awal itu ya sing teko dhisik itu. Ini juga bisa kita berusaha untuk mengamalkannya. Berusaha untuk selalu datang awal, berusaha saf awal. Juga selain itu, malaikat mendoakan orang-orang yang menyambung saf dan menutup celah-celah yang ada di antara saf. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf wa man sadda furjatan warfa'ahullahu biha darajah. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang menyambung shaf, dan barang siapa yang menutup satu celah dalam shaf, maka Allah akan mengangkatnya dengan satu derajat. Jadi berusaha semaksimal mungkin shaf ini rapat, sehingga celah-celahnya ditutupi. Sehingga misalnya ada celah, dia langsung berusaha dirapatkan. Ini termasuk keutamaannya. Sehingga semakin dia berusaha menutup celah, maka derajatnya juga naik. Selain itu juga didoakan oleh malaikat. Kemudian selain itu, doa khusus kepada selain orang iman secara umum tadi, yaitu malaikat mendoakan orang-orang yang bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusolli alayya illa salat alaihil malaikatu ma shalla alayya fal yuqallil abdu min dzalik aw liyuksir." Rahu Ibnu Majah dengan sanad yang dengan derajat hadis yang hasan. Jadi tidak ada seorang muslim yang bersolawat kepadaku. Solawat ya macamnya banyak. Ada yang solawat Ibrahimiyah, ada yang solawat pendek, ada yang solawat agak panjang. Silahkan pakai versi yang mana. Yang penting solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu atau yang Ibrahimiyah, yang kita pakai yang sering kita baca itu. Selama dia bersolawat, maka malaikat selalu mendoakan kepada dia. Dia bersolawat kepada Nabi, malaikat mendoakan rahmat kepada orang tersebut. Selama dia membaca solawat sebanyak-banyaknya, malaikat semakin banyak membacakan mendoakan rahmat kepada orang itu. Makanya Nabi ngasih silahkan, mau dikit ya monggo, banyak ya monggo. Falyukil lal abdu min dzalik aw yuksir. Silahkan. Kalau sudah tahu ketemuannya, mau baca sedikit yo dapatnya sedikit, mau banyak yo dia akan mendapat doa yang banyak. Makanya semangatnya kaum muslimin ketika mendengarkan hadis-hadis seperti ini, dia akan berusaha untuk mengamalkannya. Oh, ini berarti ada peluang yang bagus ini. Ya, kita amalkan. Kita banyak ketika ada waktu luang, selain kita berzikir kepada Allah, kita juga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mendoakan sholawat kepada Nabi Muhammad itu tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Silahkan sebanyak-banyaknya. Lebih afdolnya hari Jumat lebih afdol. Enggak perlu nunggu sholawatan. Gitu betul. Jadi silahkan. Itu sholawat ibadah yang agung. Semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka semakin banyak doa malaikat kepada kita. Jadi tidak perlu waktu khusus. Kita punya waktu longgar ya, sholawat, kadang zikir, kadang silahkan. Kemudian selain itu, malaikat juga mendoakan kepada orang yang berinfak fisabilillah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafan." Tidak ada satu hari di mana para hamba memasuki waktu pagi kecuali turun dua malaikat. Berkata salah satunya, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak itu ganti yang baik." Jadi orang yang berinfak itu ngeluarin duit, dia mengeluarkan sebagian hartanya. Makanya didoakan, ya Allah berikanlah orang yang berinfak ini ganti yang baik. Kemudian malaikat juga mendoakan selain itu, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang tidak mau berinfak. Jadi ini ada dua sisi, malaikat ada dua malaikat yang di situ akan ketika waktu pagi dia keliling selalu mendoakan kepada orang yang berinfak dan juga dia mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang tidak mau berinfak yang disyariatkan, maksudnya infak yang disyariatkan. Infak yang diwajibkan atas dirinya. Misalnya infaknya zakat, misalnya infaknya seseorang kepala rumah tangga kepada keluarganya, itu infak yang diharuskan toh. Infak yang disyariatkan. Kalau sampai enggak dikeluarkan yang wajib-wajib, didoakan kehancuran oleh malaikat. Para ulama mengatakan doa yang diganti di sini mencakup infak dalam ketaatan yang wajib maupun yang sunnah, nafkah untuk keluarga, jamuan untuk tamu dan yang semisalnya. Jadi semua kegiatan infak kita itu akan didoakan oleh para malaikat. Seorang kepala rumah tangga yang di situ dia mencari nafkah, kemudian nafkahnya diberikan kepada keluarganya, itu namanya infak. Itu juga termasuk infak. Ketika ada tamu, kita jamu tamu,
itu juga termasuk infak. Dan juga yang wajib-wajib seperti halnya zakat kita keluarkan itu juga infak. Kemudian juga sedekah-sedekah sunnah, ada kotak kita masukkan, kotak amal kita masukkan, ada orang miskin kita kasih, itu juga termasuk semua jenis ketaatan seperti itu didoakan oleh para malaikat. Makanya tidak heran semakin orang itu banyak infaknya, hampir tidak kita temui mereka jatuh miskin itu enggak. Karena doa malaikat itu manjur biasanya. Makanya dari situ orang yang banyak infak ya biasanya gantinya lebih banyak. Tapi kita tidak boleh mencari betul-betul niatnya itu saya mencari ganti. Jadi kita infak tapi niatnya untuk nyari yang lebih banyak itu enggak boleh. Itu kan cuman berarti motivasinya murni dunia itu. Aku infak 100.000 kan gue oleh 1 juta misalnya. Itu kan murni dunia malah. Itu malah jangan seperti itu. Ya kita ikhlas gitu aja. Insya Allah ada malaikat yang selalu mendoakan. Juga selain itu malaikat mendoakan kepada orang-orang yang sahur. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha malaikatahu yusholluna al mustakhirin. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang makan sahur. Jadi sahur ini termasuk syariat yang sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, sehingga di situ ada barokahnya. Selain itu juga didoakan oleh para malaikat. Kemudian amal-amal doa malaikat yang lain yang selain yang khusus tadi, selain yang umum, yaitu malaikat mendoakan juga kepada orang-orang yang menjenguk orang yang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman wudwatan ila shalla alaihi sab'una alafin malakin hatta yumsiya. Wa in adahu asyiyatan ila shalla alaihi sab'una alfin malakin hatta yusbih. Wa kana lahu kharifun fil jannah." Tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lain di waktu pagi kecuali 70.000 malaikat akan mendoakan rahmat untuknya sampai sore hari. Jadi jenguknya pagi selama sehari itu tadi dia selalu didoakan oleh 70.000 malaikat. Itu luar biasa. Kalau jenguknya sore selama malam itu tadi sampai pagi didoakan terus oleh 70.000 malaikat. Ini keutamaan yang besar, keutamaan yang besar. Kalau lafadznya yang lain itu seperti halnya dia berjalan di taman surga. Jadi banyak faidah-faidah, banyak kenikmatan-kenikmatan yang dia bisa petik di situ. Jadi menjenguk orang sakit itu termasuk amalan yang afdol karena dia selain bisa menambah rasa kasih sayang sesama muslim, di dalam muamalahnya juga di situ pahalanya besar dan juga malaikat yang demikian itu banyaknya mendoakan kepada kita. Makanya kalau ada kesempatan ya jangan kita lewatkan. Seandainya ada kabar saudara yang sakit ya segera kita jenguk. Kemudian selain itu malaikat juga mengaminkan doa yang dibaca di samping orang yang meninggal atau orang yang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hadartumul marid awil mayyit fayaqulul khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila kalian menjenguk orang yang sakit atau meninggal, maka ucapkanlah ucapan yang baik karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi ketika menjenguk orang yang sakit, kita doakan yang baik-baik. Jadi malaikat mengaminkan doa kita tersebut. Juga ketika mendoakan orang yang meninggal, kan di situ doa-doa jenazah itu kan doa-doa yang baik. Jangan mengatakan yang jelek-jelek. Karena di situ malaikat mengaminkan apa yang kita ucapkan. Selain itu, malaikat juga mengaminkan doa kebaikan untuk saudara se-Islam. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man da'a li akhihi bi dhahril ghaib, qala al malaikatu mawakkalu bih, amin walaka bimithli."
Barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui, maka berkata seorang malaikat yang ditugaskan, amin. Dan bagimu yang semisalnya. Ini ketika kita mendoakan orang lain, si fulan, ya Allah, kita tahu mungkin kabar si fulan sakit, si fulan terkena musibah, si fulan terkena apa, atau kita mendoakan, tahu-tahu ingat dengan si fulan, kita mendoakan kebaikan kepadanya. Dan si fulan nggak ngerti kita sedang berdoa untuknya. Ya Allah, si fulan sedang engkau coba sakit, ya Allah sembuhkanlah misalnya. Ya Allah, si fulan sedang dicoba ekonominya, mungkin berikanlah rezeki yang banyak dan lain sebagainya. Kita mendoakan secara gaib. Nah, ketika kita mendoakan seperti itu, malaikat yang ada di samping kita mendoakan juga. Walaka bimithli. Kamu juga amin. Kamu juga semoga mendapatkan seperti itu. Makanya kita mendoakan kebaikan kepada saudaranya, malaikat mengaminkan doa itu agar kembali kepada kita. Ini termasuk keutamaan doa secara gaib. Ini menunjukkan keutamaan mendoakan saudara muslim dengan sembunyi-sembunyi, karena ini lebih ikhlas dan saudara kita nggak tahu kalau kita mendoakan dia. Betul-betul ikhlas kepada Allah, kita penuh rasa kasih sayang kepada saudara kita. Imam Nawawi rahimahullah berkata ketika menjelaskan hadis ini, wa kana ba'dhu salaf idza arada ayad'u li nafsihi yad'u li ahil muslim bitilka da'wah li annaha tustajab wa yahsulu lahu mithlu. Jadi dulu sebagian para salaf itu apabila ingin mendoakan kebaikan untuk dirinya, dia mendoakan untuk saudaranya semuslim dengan doa tersebut karena doa itu mustajab dan dia mendapatkan doa yang semisalnya. Ini contoh yang ditonjolkan para ulama dalam dahulu ketika mendengar hadis ini, sehingga mereka ketika seseorang itu pengen berdoa untuk dirinya sendiri, dia nggak berdoa untuk ya Allah berilah saya rezeki, ya Allah sembuhkanlah saya, ya Allah mungkin lancarkanlah urusan saya, enggak. Dia enggak berdoa untuk dirinya sendiri, enggak. Tapi mereka, para ulama-ulama dahulu, itu ketika pengen berdoa untuk dirinya sendiri, dia mendoakan orang lain. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang beriman yang sedang sakit, padahal dia sing lagi loro. Supaya malaikat mengaminkan doa itu, sehingga malaikat doanya mustajab dan dia juga mendapatkan yang semisalnya. Ini termasuk salah satu keutamanya berdoa kepada saudara muslim dalam keadaan gaib. Ini juga menunjukkan bahwasanya malaikat itu mendoakan orang yang berdoa untuk saudaranya. Paham ya? Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita bahas tentang amalan-amalan yang lain. Kalau tadi kan amalan malaikat itu tasbih dan juga berdoa. Nanti kita bahas amalan-amalan malaikat yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang